Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Maulana sebagai host dalam Humas Menyapa kali ini. Baik, hari ini kita berjumpa kembali dalam program acara Humas Menyapa. Hari ini kita mendatangkan Bapak Dr. Musidin MA. MA lagi Pak ya? MA. MA ya? SAG MA. SAG MA. Iya. Selaku Kepala Mahat Al-Jami'ah di Institut Agama Islam Negeri Langsa. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik-baik. Baik Pak, hari ini kita akan berdiskusi sedikit mengenai Mahat Al-Jami'ah Pak. Ya. Jadi sebelum kita bertanya lebih jauh Pak, boleh Bapak sebutkan bagaimana struktur organisasi yang ada di Mahat Al-Jami'ah pada saat ini Pak? Ya, alhamdulillah kita udah buat struktur baru sekarang dengan pimpinan tertinggi adalah kebetulan saya di Mahat Al-Jami'ah ini. Kemudian Bapak Zulfikar ada sekretarisnya dan humasnya, dan juga di bawah ada bidang kurikulum, bidang perlengkapan sarana prasarana, dan di bawahnya pamong atau mudabir. Nah, di bawahnya sekali adalah mahasantri, dan di situ semuanya untuk dapat mengatur asrama dan ma'had yang lebih baik itu. Dan semuanya ini kita tetap di bawah naungan Rektor 3, Wakil Rektor 3 ya. Nah, itu kira-kira seperti itu Pak ya? Seperti itu kira-kira. Baik Pak, selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya kita ini coba ingin tahu Pak, bagaimana sih Pak tugas dan fungsi di Mahat Al-Jami'ah Pak? Kalau tugas masing-masing itu, ini umum sekali pertanyaannya. Ya, umum sekali Pak. Nah, kalau tugas masing-masing itu seperti di tempat lain juga. Kalau di bidang kurikulum, mengaturkan kurikulum, mengaturkan mengaturkan tentang pendidikan, bidang sarana prasarana, mengatur tentang asrama, perlengkapan dan macam-macam. Para mudabir itu mengatur anak-anak, menjaga waktu, apakah waktu sholat, waktu belajar, waktu diskusi, itu tetap diatur di Mahat kita ini. Ini adalah yang dikawal atau diawasi oleh para mudabir atau para pamong, pamong asrama. Alhamdulillah ini sekarang pamong kita ada 10 orang. 10 Pak ya? 10 ya, alhamdulillah. Jadi Pak, ini kan Mahat Pak. Jadi bagaimana Pak cara untuk masuk ke Mahat Al-Jami'ah ini Pak? Apakah ada kriteria tersendiri Pak? Oh iya, tentu saja kalau kita masuk sebuah lembaga itu pasti ada kriteria sendiri itu. Kalau kita kriterianya yang penting, kriteria utama, dia sebagai mahasiswa YIN Langsa, itu memang tidak boleh tidak. Selanjutnya kriterianya dia mau tinggal di asrama dan dia sudah mau belajar apa yang diprogramkan oleh Mahat Al-Jami'ah itu kriterianya. Kalau masalah yang lain, saya kira kalau misalnya bisa baca Al-Quran, kalau misalnya dia sudah bisa baca Al-Quran, kita berikan kepada dia sebagai asisten kita. Kalau dia belum, kita godokkan kalau bisa baca Al-Quran. Nah, itu kriteria yang pertama itu. Jadi Pak, di Mahat ini Pak, ketika kita masuk ke Mahat, misalnya nih kita udah diterima dari Mahat Pak, apakah dia ada batasan nggak Pak? Misalnya di Mahat ini sampai selesai atau dibatasi sampai 2 semester di Mahat gitu Pak? Kalau secara kewajiban bagi mahasiswa itu sebenarnya kalau kita wajib ma'had semuanya, kita memang wajib semuanya ma'hadnya ini kan. Karena kita buat sentralisasi Al-Quran di Mahat ini. Mereka ini yang kita utamakan anak-anak yang memang kurang mampu. Kurang mampu itu kita utamakan. Kalau dia mau tinggal di Mahat ini, memang lebih bagus, dia sangat terbantu, apalagi yang jauh-jauh. Ya, betul. Cuman kalau misalnya ada tempat dan punya kemampuan di Mahat, siapapun akan menerima. Boleh dia tinggal sampai dia selesai. Yang penting dia masih terdaftar sebagai mahasiswa YIN. Ya, betul. Jadi Pak,
setelah masuk di Mahat, kan banyak juga yang ingin tahu Pak, fasilitas-fasilitas apa aja yang diberikan oleh Mahat ini Pak kepada adik-adik mahasiswa Pak? Kalau fasilitas kita, yang pertama ada kamar tempat tidur, itu yang berfasilitas kan? Itu pasti Pak ya? Di dalam kamar itu ada disediakan ranjang dan tempat tidurnya baik gitu, dan juga ada tempat-tempat belajar itu seperti meja itu kan. Wifi ada, kita memang bebas menggunakan wifi. Kalau masalah sarana prasarana air itu memang kewajiban kebutuhan ya. Kebutuhan. Ya, kebutuhan itu perlu kita penuhi kepada mereka. Kalau enggak ya siapapun nggak bisa tinggal di sini kan. Kemudian kalau kita lihat fasilitas yang lainnya, mereka bebas belajar kapanpun, dan itu semuanya kita fasilitasi dengan apakah ada lokal, khususnya memang dari Yai Langsa memberikan seperti itu. Ya itu. Baik Pak, mungkin adik-adik juga ingin tahu Pak. Jadi di Mahat ini sudah ada berapa mahasiswa yang sudah tinggal Pak, dari putra dan putrinya Pak? Sekarang yang bertahan, yang bertahan sekarang ini alhamdulillah dari putri kita lihat sekitar 120 lah kemarin terdaftar. Putra terlihat sekitar 55, sekitar itulah, berarti jumlah semuanya kalau kita lihat kamar itu ada sekitar 160 lah. 160 ya. Itu mahasiswa dan dia menjadi mahasantri di sini. Dan kalau kita lihat dari pertama dulu berdirinya, ini memang melebihi daripada mahasiswa YN sekarang, sudah ribuan ya? Ribuan, dan mereka sudah menjadi alumni, sudah kemana-mana ya. Itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, kita ingin tahu juga Pak, program-program apa saja yang saat ini sedang dijalankan oleh Mahat Pak, dan ke depan apakah ada program baru yang ingin dibuat oleh Mahat? Ya, alhamdulillah ini yang sedang berjalan program-program ini khusus di bidang belajar pendidikan. Kita akan membina bahasa, khususnya 2 bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan programnya menjadi mahasantri ini menjadi hafiz dan hafizah, dan di sini itu mengodokan juga tahsin Al-Quran bagi anak-anak yang tidak mampu baca Al-Quran. Dan selanjutnya itu pengurukan kitab kuning. Sebenarnya seperti kitab kuning itu kita perlu minimal bisa membaca kitab yang kurang berbaris lah. Kurang berbaris. Kalau kita programkan kitab matan takrib, mereka ini memang harus menguasai bahasa Arab yang dengan baik ya. Tapi program yang seperti itu sedikit banyaknya sudah berjalan. Ya alhamdulillah seperti itu. Kalau program ke depan, saya kepingin di ini ada bahasa selain bahasa Arab, bahasa Inggris. Inilah sedang mencari yang menguasai bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Karena apa? Kalau secara programnya ini dijalankan, carilah bahasa Arab untuk mempelajari ilmu agama, menggali ilmu agama. Carilah bahasa selain bahasa Arab untuk dapat mengembangkan ilmu agama ini. Ilmu agama ada di dalam bahasa Arab semuanya. Maksudnya dengan menguasai bahasa Arab bisa mempelajari kitab-kitab itu kan. Tapi dengan mempelajari bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau bahasa selain itu, khususnya Eropa itu, dapat mengembangkan ilmu-ilmu itu. Jadi bukan artinya dengan bahasa yang seperti itu kita hanya sebatas untuk komunikasi individual saja, tapi untuk pengembangan ilmu itu maksudnya. Ini program kita. Sangat bagus program dari Mahat Pak ya. Mengembangkan satu bahasa lagi Pak ya, bahasa Mandarin Pak ya. Baik Pak, selanjutnya Pak, bagaimana cara Mahat sebagai sarana pengembangan skill mahasiswa melalui program ekstrakurikuler Pak? Iya. Kalau kita lihat skill mahasiswa itu sebenarnya kan ada bakat minat. Mereka ini ada sebahagian yang bisa yang pintar-pintar ngomong. Nah,
ini lebih kita fasilitasi mereka untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Itu sebahagiannya kan. Ada sebahagian mereka yang memang bisa di segi belajar itu kita ikutkan turnamen-turnamen. Apakah turnamen di segi karate juga ada orang ini yang ikut ke YIN kan? Ada juga skill mereka. Kita kembangkan terus itu. Yang bisa pidato kita kembangkan pidato, yang bisa bahasa kita kembangkan bahasa, yang bisa Al-Quran kita kirimkan kepada Al-Quran. Itu seperti MTQ gitulah kira-kira kan. Bisa apa namanya tentang famil dan syarih Al-Quran itu mereka tidak ada memang di dalam ma'had ini. Ya, dan ini tetap kita kembangkan karena mereka juga sudah memiliki skill yang kira-kira melebihi daripada YIN umum. Karena penggodokan di sini memang lebih bagus daripada itu. Dan mandiri ini di sini kan. Mandiri. Jadi mahasiswa di sini, mahasantri di sini memang saya kira lebih mandiri daripada yang tidak tinggal di asrama begitu. Nah itu. Sangat luar biasa, Pak. Itu minimalnya programnya, Pak ya. Jadi Pak, ini pertanyaan terakhir mungkin untuk semua biar tahu juga kan. Apa harapan dari Ma'had Al-Jami'ah ini untuk memajukan Ma'had? Yang pertama. Yang kedua yang terkhusus ya untuk memajukan Lansa kita ini, Pak. Oh iya. Kalau kami mengharapkan di sini mahasiswa ini, mahasantri di sini semua yang pertama dia bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat melalui ma'had ini. Karena masyarakat membutuhkan kepada bukan hanya ma'had ini seluruhnya, dan kita akan mempunyai program unggulan yang memang program itulah yang perlu kita bawa ke dalam masyarakat nantinya. Dan kalau kita melihat lagi untuk YIN ini adalah jantungnya YIN. Jantungnya YIN. Dengan ma'had YIN akan menjadi muncul ke atas. Bahkan alhamdulillah pada satu saat hari itu kita sudah menjadi bahagian 10 besar di bidang pendidikan ma'hadnya ini dengan program-program yang ada di tingkat nasional, alhamdulillah. Jadi selama 3 tahun ini, walaupun di dalam keadaan COVID kemarin itu, alhamdulillah bisa kita bawa ma'had ini menjadi baik. Walaupun belajar ini adalah online. Program-program online itu kan punya juga bakat. Saya pikir kalau misalnya online itu rasanya hanya di rumah masing-masing. Iya, betul. Tapi penampilan-penampilan itu lebih bagus memang walaupun secara online itu kan. Iya gitu. Jadi kira-kira begitu, dan lebih banyak lagi kalau kita sampaikan mungkin waktunya ini lebih banyak, Pak ya. Ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Muhyiddin. Baik, untuk teman-teman semua, kami mengingatkan kembali YIN Lansa sedang membuka penerimaan mahasiswa baru di jalur UMPTKIN yang akan dilaksanakan secara serentak secara nasional, yang akan dilakukan pendaftaran pada tanggal 25 April sampai 4 Juni 2022. Ujiannya melalui sistem seleksi elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 17 Juni 2022. Pengumumannya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2022. Daftar ulangnya akan dilakukan pada tanggal 4 sampai 15 Juli 2022. Untuk secara melihat lebih jelas bisa dilihat di www.umptkin.ac.id atau di www.pmb.yinlansa.ac.id. Baik, saya selaku host Wahyu Maulana mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Lebih kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.